bisa dalam bentuk bahasa Arab. Sebab ketidakcukupan untuk berloyalitas hanya kepada Islam. Artinya masih ada perlu loyalitas tambahan, perlu identitas tambahan. Kalau saat ini banyak sekali atau banyak digaungkan anti politik identitas, yang itu merupakan sebenarnya identitas adalah jati diri. Nah, ternyata dalam kita berjati diri dalam hal agama, ini perlu ada tambahan. Kenapa itu? Kenapa kok perlu ada tambahan seperti itu? Kok tidak cukup dengan kata Islam saja? Yang pertama adalah ikhtilaf makna muslim. Adanya perbedaan tentang makna muslim itu siapa sih? Kemarin kita terangkan dalam kitab Firaq Mu'asirah. Ya, ada juga dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq lil Qahir Al-Baghdadi. Kalau Firaq Mu'asirah itu karangan Al-Uwaji. Ya, semua menyantumkan tentang bahwa memang ada beberapa pandangan tentang siapa sih Muslim yang sebenarnya. Ternyata Muslim itu tidak sederhana. Di tengah realitas bahwa memang ada perbedaan-perbedaan. Sehingga kemudian Muslim itu sendiri perlu ada definitivisasi. Dan itu pun ternyata menghadirkan definisi yang berbeda-beda. Atau menghadirkan makna yang berbeda-beda. Ya, ada yang memaknai atau termasuk dalam kategori Muslim adalah siapa saja yang mengakui sholat wajib itu wajib menghadap kiblat. Ya, itu sudah namanya sudah Muslim. Ada yang kedua, yang penting syahadat, yaitu sudah Muslim. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Muslim itu yang penting adalah dia adalah orang yang ya Muslim yang beneran, bahwa dia adalah seorang yang benar-benar bersyahadat dari dalam hatinya, perilakunya adalah perilaku sesuai dengan tuntunan Islam, ya. Tidak hanya sekedar ucapan. Karena kalau hanya ucapan saja, walaupun secara formalitas Muslim, tapi sebenarnya secara batin dia adalah bisa jadi orang yang kafir. Itu namanya munafik i'tiqadi. Nah, itu adalah realitas bahwa memang ada beragam pemahaman tentang siapa sih yang namanya seorang Muslim itu. Sebagaimana kalau orang saat ini kan lihat di toko-toko itu banyak madu berbagai macam merek, ya, madu berbagai macam merek. Pasti orang cari yang asli, ya, cari yang asli, cari yang murni. Yang mana itu yang asli? Dari berbagai macam merek di toko itu. Karena yang punya khasiat itu pasti yang asli, bukan yang muzayyaf, bukan yang palsu, bukan yang campur-campur. Tapi yang campur, yang asli pun itu juga bermerek, ya, bermerek. Tidak ada kemudian kewajiban kalau untuk mencari madu murni, yang madu murni itu berarti ya yang tulisannya madu tok, ya. Tanpa ada merek, tidak juga. Ternyata madu murni pun perlu dikenalkan dengan merek tertentu. Sebagaimana susu sapi yang murni juga perlu ada merek tertentu. Ya. Yang penting komposisinya benar-benar adalah komposisi yang murni, tidak ada tambahan. Ada yang kita kenal Frisian flag atau Indomil dan sebagainya. Ternyata kalau kata para ahli itu bukan susu sebenarnya, walaupun namanya susu. Nah, begitu pula tentang siapa Muslim, ya, atau kita berintisab berislam itu, Islam itu ternyata mempunyai cakupan yang begitu luas. Perlu dicari mana yang tulen, mana yang murni. Ya. Di tengah perbedaan pemahaman siapa Muslim itu sendiri masih ada perbedaan. Sehingga mencarinya semakin memerlukan ada sebuah upaya. Yang kedua, tentang penguatan dalil
nakli maupun hissi waqi. Secara nakli, Rasulullah jelas-jelas mengatakan bahwa umat ini nanti akan terpecah. Ala inna man qablakum min ahli kitab iftarqu ala sintaini wa sab'ina millah. Wa inna hadhil millah sataftarqu ala salatin wa sab'ina sintani wa sab'ina finnar wa wahidah fil jannah wa hiyal jamaah. Rawahu Abu Dawud. Ingatlah bahwasanya orang ahlul kitab sekalian, mereka berpisah-pisah, mereka terpecah-pecah. Ya. Sebanyak 72 golongan. Nah, agama ini, orang yang beragama dengan agama Islam ini, yang mengikuti Rasulullah ini pun juga akan demikian. Itu yang mengatakan adalah Rasulullah sendiri. Mereka juga akan terpecah menjadi 73. Kalau ahlul kitab 72, tapi ahlul Islam ini akan terpecah menjadi 73. 72-nya di neraka, satunya di surga, yaitu adalah al-jamaah. Ini adalah merupakan wahyu dari Allah. Karena Nabi itu ketika menyatakan, itu pernyataan Nabi adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau wahyu pasti nggak salah, mutlak benar, ada kebenaran absolut dalam pernyataan Rasulullah SAW. Jika dalilnya mengatakan demikian, maka ini benar-benar linier dengan sebuah kenyataan di mana kaum muslimin memang benar-benar terpecah menjadi 73 golongan, baik itu dalam pemahaman bahwa 73 ini 73 lil kasroh, untuk menunjukkan bahwa itu banyaknya. Akhirnya berarti nggak terhitung, tidak hanya 73, tapi macam-macam. Artinya ini bukan bilangan matematis. Ada pendapat yang mengatakan demikian. Ada yang menyatakan bahwa ini benar-benar matematis, bahwa terpecahnya adalah 73 golongan. Tapi tampaknya sebenarnya ini adalah lil kasroh, untuk menyatakan banyaknya golongan yang menjadi sempalan dari Islam yang tulen itu, yang bercampur-campur dengan berbagai macam pemahaman yang lain. Ya, kalau di Indonesia kan macam-macam juga, ada kelompok-kelompok yang banyak pengikut ya. Yang namanya sesat itu kan tak terbatas. Yang benar satu, yang sesat itu banyak. Di Jakarta kemarin siapa yang barusan meninggal, yang mengaku sebagai malaikat Jibril? Masih ingat? Lia Eden. Lia Eden ya, Lia Eden. Di ada lagi itu kelompok yang selalu Aidnya, Ramadannya selalu duluan, bahkan selisih 1 hari atau 2 hari. Di mana? Sulawesi ya? Yang di Makassar ada. Atau di Makassar ya? Yang di Goa gitu. Iya, Ada juga yang kemudian ada yang tawaf di rumahnya siapa? Imamnya itu ya kan. Di Malang juga ada namanya Yusman Roy yang sholat fardunya pakai apa? Pakai bahasa Indonesia. Ya. Sholat 5 waktu. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ada pengikutnya enggak? Ada pengikut. Ada. Semua ada. Dan itu adalah merupakan kelompok-kelompok sempalan yang dolah, kelompok sempalan yang kecil. Tentu saja ini enggak akan masuk dalam bilangan 73, bahkan lebih dari itu. Nah, itu indikasi kuat bahwa sebenarnya kata 73 ini adalah lil kasroh, untuk menunjukkan banyak ya, yang enggak terbilang. Yang namanya sesat itu enggak terbilang. Jadi secara nakli maupun hissi waqi'i, bahwa iftiraku umat Islam, perpecahan umat Islam itu sudah jelas-jelas tidak bisa digugat kembali. Itu suatu hal yang sudah merupakan kebenaran absolut. Yang ketiga, zikrun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-firqah an-najah al-multazimah. Bahwa Nabi menyebutkan adanya satu firqah yang selamat, yang konsisten untuk menjalankan Islam secara murni. Yang disebut dalam bahasa Nabi ada as-sawatul a'zam, ada al-jamaah.
Jadi tidak hanya menyebutkan jumlah perpecahannya saja. Yang kedua adalah kepastian perpecahannya saja. Tetapi juga Nabi menyebutkan yang ketiga, adanya kelompok yang selamat. Jadi 3 unsur ini ada dalam hadis, dan kemudian tentu saja ketika Nabi menyebutkan ada satu kelompok yang selamat, satu kelompok yang wahidah fil jannah di surga, ya, mengarungi kehidupan sesuai dengan perilaku Nabi, dan kemudian selamat mendapat ridho Allah SWT, dan berakhir di surga, ya tentulah sebagai orang normal, orang tentu akan mencari predikat sebagai al-firqah an-najiyah al-multazimah tadi. Sungguh tidak logis jika kemudian Nabi menyebutkan kepastian perpecahan dan realitasnya terjadi perpecahan, dan hanya satu yang dijamin, lantas kemudian orang leha-leha, nyantai-nyantai, tidak berupaya untuk menjadi yang selamat itu. Pasti orang normal akan mencari yang selamat itu. Ya, orang naik pesawat saja pilih-pilih kok. Ya. Ini ada pesawat-pesawat yang dinilai punya indeks buruk, baik itu adalah terkait dengan jadwalnya, terkait dengan kesehatan mesinnya dan sebagainya. Pasti orang cari yang terbaik, mana yang paling menjamin. Ya. Itu untuk keselamatan fisik, duniawi, bagaimana dengan keselamatan yang sifatnya permanen, ukhrawi, yang azabnya itu adalah azab yang sangat tak terbayangkan, ya, amat pedih. Terendahnya adalah jika telapak kaki taruh dalam satu api neraka, itu akan mendidih otaknya, itu terendahnya. Sebaliknya ketika itu dapat kenikmatan, dan kenikmatan juga kenikmatan yang maksimal. Ma lain ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi basyarin. Masa untuk hal seperti ini orang tidak akan mencari? Ya, tentu orang normal pasti akan mencari. Mana yang satu itu? Ya, mana satu itu? Dengan demikian amat logis bila seseorang mencari mana bagian Islam yang masih murni. Yang keempat, tashilul ummah ala tiba'il madhab al-haq wa jinabil madhab al-batil. Identifikasi dan loyalitas kepada satu kelompok tertentu yang selamat itu akan mempermudah, mengantarkan umat untuk memilih dan mengikuti madhab yang benar, menghindari madhab yang batil. Hudzaifah ibnu Yaman itu menjadi sahabat yang cukup tampil berbeda. Jika sahabat-sahabat yang lain banyak bertanya tentang apa itu amal yang paling menyelamatkan, amal yang paling banyak pahala, ya, tentang kabar-kabar yang positif, maka Hudzaifah bertanya hal yang menyengsarakan tentang kondisi masa depan yang itu suram. Kenapa Hudzaifah bertanya seperti itu? Hudzaifah bertanya seperti itu dalam rangka untuk bisa mengambil langkah antisipatif untuk menjauh dari yang batil tadi. Ya. Nah, begitu pula tatkala kaum muslimin ini, kelompok yang benar itu mengidentifikasi diri, itu dalam rangka juga untuk mempermudah, ya, bagaimana orang bisa mengikuti. Gampangannya adalah gini, kalau orang sakit gigi, itu pasti dia akan membutuhkan seorang dokter. Masalahnya dokter itu banyak. Dokter yang mana yang cocok untuk mengobati giginya? Tentu adalah dokter gigi. Bagaimana dia bisa mencari dokter gigi itu? Dia akan mencari, ya, kalau itu di kota tertentu maka dia akan cari di puter-puter cari rumah yang ada tulisan dokter gigi, kan begitu. Ya. Andaikan dokter itu nggak nulis dokter gigi, maka orang itu akan kebingungan untuk mencari dokter yang tepat untuk keluhan giginya. Nah, begitu pula tatkala itu adalah orang
ada keluhan jantung, maka yang dicari adalah dokter yang ada tulisan rumahnya dokter jantung. Jadi nggak cukup dengan kata dokter saja, pasti ada terusannya yang memang definitif seperti itu. Begitu pula terkait dengan Islam, Islam yang murni itu juga perlu diidentifikasi. Dengan demikian maka itu bisa dipahami kenapa kita perlu intisab tambahan selain dengan kata Islam dalam rangka untuk mencari Islam yang murni itu. Baik, sampai sini bisa dipahami, insya Allah. Insya Allah. Ya, bahkan jangan-jangan tentang Islam sendiri, ya, Islam itu apa sih? Kadang-kadang mungkin kita juga akan belum tentu itu bisa menjawab dengan cukup tepat. Ya, apa itu Islam? Mungkin bisa ada yang menyampaikan tentang Islam itu apa? Apa itu Islam? Ma huwal Islam? Menurut hadis Ustaz ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itaiz zakah wa shaum Ramadan wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, oke. Pertanyaannya, jika orang melakukan itu tok, apakah dia telah berislam secara penuh? Yang 5. Ya. Apakah telah berislam dengan penuh tatkala kalau orang mereka memahami dengan sebaik-baiknya mulai dari syahadatnya dan seterusnya gitu Ustaz, udah insya Allah kafah syumul insya Allah. Ya, baik. Kita bisa membaca, mungkin Ummahat juga pernah baca kitabnya Said Hawa ya, tentang al-Islam. Said Hawa pernah ditanya seorang, tatkala adanya harokah-harokah, apa sih yang mau diperjuangkan oleh harokah-harokah itu? Kenapa perlu muncul ada harokah ini, harokah itu? Ada katanya memperjuangkan Islam. Kita itu loh sudah ada, azan sudah oke, ya, sholat bebas, sudah ada ke masjid, bisa sholat, bisa puasa, bisa haji, itu semua sudah oke. Kenapa lagi yang perlu diperjuangkan? Apalagi yang perlu diperjuangkan? Apa yang ada yang kurang? Kira-kira pertanyaan itu pertanyaan berdasar atau tidak? Kira-kira? Kalau melihat kondisi masyarakat sekarang, maksudnya gitu, setelah terjadinya runtuhnya Turki Utsmani, maka memang perlu ada yang namanya kesatuan jamaah itu, Jamaatul Muslimin. Untuk sekarang kalau mereka memahami mungkin tentang Islam itu tidak syumul gitu, dia khusus untuk pribadi saja, tidak melaksanakan secara jamaah atau Jamaatul Muslimin itu tidak tegak. Maka kenapa Said Hawa menyampaikan hal-hal tersebut, termasuk kan ada beberapa hal yang membatalkan syahadat beliau sampaikan. Itu artinya dari awal-awal memang akidah ini dipermantap dulu. Setelah itu kemudian memang tujuan utama adalah syakhsiyatul Islamiyah itu. Kemudian munculnya bukan syakhsiyatul, maksudnya syariatul Islam sudah menyebar, tetap tegaknya agama ini dengan satu kepemimpinan itu. Baik, alhamdulillah. Jadi kita tambahkan sedikit. Ya, beliau mengatakan Islam itu menunjuk pada dua hal. Pertama adalah wahyunya sendiri, ajaran. Yang kedua adalah tindakan seseorang patuh pada ajaran. Itu keduanya dan namanya adalah Islam. Sebagaimana kalau kita buka kitab fikih, antara apa sih siwak itu? Ya, silakan dibaca kitab fikih, misalnya dalam kitab Fiqh Sunnah ya. Siwak itu menunjuk dua hal. Pertama adalah alat kayu aroknya itu, ya, itu adalah nama juga siwak. Siwak itu juga menunjuk kepada perilaku istiak, perilaku untuk menggunakan siwak. Namanya juga siwak. Islam juga demikian. Islam itu
bermakna punya cakupan dua hal. Wahyunya, tuntunannya sendiri itu namanya Islam, tindakan seseorang melaksanakan wahyu itu juga namanya Islam. Nah, Islam ini kalau kita dalami, sebenarnya Islam kan nggak hanya sesimpel Islamu antas syahada illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kemudian wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita. Ini istata'ta ilaihi sabila. Iya, itu Islam, tapi itu namanya arkan. Itu adalah rukun, itu adalah namanya struktur utama Islam. Sayyid Hawa membagi ada 3 hal. Ada arkan, ada bina, ada muayyidat. Nah, ini perlu silahkan nanti dibuka, ini menarik yang menarik beliau. Yang perlu untuk kita ketahui ya. Ada namanya arkan, ada rukun-rukun ya, berupa sholat, zakat, puasa, haji. Ada akidahnya berupa syahadat. Ya. Itu akidah dan ibadah yang itu namanya arkan. Ada namanya bina, bangunan pelengkapnya. Yaitu adalah manhajul hayah atau sebagai manhaj kehidupan. Ada manhaj politik, ada manhaj yang sifatnya ekonomi, ada juga kemiliteran, ada pendidikan, ada akhlak, ada sosial. Ya. Ada namanya muayyidat. Yang ketiga adalah namanya muayyidat, adalah penopang. Itulah jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, ada hukum-hukum, ada hukuman-hukuman dan ya, al-hudud, ya, al-hudud wal uqubat. Itu semua adalah namanya muayyidat. Itulah Islam yang utuh yang perlu untuk memang kita dalami, yang perlu kita sampaikan, kita transformasi kepada umat. Tapi 3 hal yang itu adalah 3 hal yang benar-benar menjadi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah pentingnya kita mengkaji dan mengetahui mana sih sebenarnya firqah yang dikatakan Nabi, firqah yang selamat tadi. Ya. Yang selamat, yang itu kajiannya benar dalam berbagai aspek, baik itulah arkan, bina, maupun muayyidatnya. Ya. Pada slide berikutnya, silakan. Slide berikutnya, silakan tampilkan. Halo? Bu Emi? Bu Emi. Sebentar, Bu. Hang ini, Bu, sebentar. Maaf ya, hang ya. Maaf. Baik. Yang ini ya, Ustaz ya? Ya, betul. Di sini dijelaskan oleh Ahmad Sinan dalam Ahlus Sunnah Syairah Syahadah Ulama Ummah wa Adilatu. Ahmad Sinan mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah mustalahun dhahrul dilati ala man kana ala manhaj salaf as-salih min at-tamassuk bil Qur'an was sunan wal athar marwiyah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi ridwanullah ta'ala alaihim liyatamayyaza kan madzhabil mubtadi'ah wa ahwa. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah merupakan istilah yang muncul dalam rangka untuk menunjukkan kepada pihak atau orang yang konsisten mengikuti manhaj salaf saleh, ya, berupa konsisten untuk memegang Al-Quran dan sunnah-sunnah, termasuk adalah asar-asar yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, dari para sahabatnya. Dalam rangka apa itu? Liyatamayyaza an madzabil mubtadi'ah wal ahwa. Dalam rangka untuk mengidentifikasi diri untuk berbeda, terpisah dari madhab-madhab yang sifatnya bid'iyah dan juga yang dikreat oleh ahlul ahwa, orang-orang mengikuti hawa nafsu, pemikiran sesat. Ya. Jadi memang dijelaskan punya tujuan dalam rangka untuk tamyiz, ya, tamyiz untuk membedakan, biar jelas, tidak hanya secara umum yang masih mencakup berbagai macam, tetapi perlu ada kejelasan
mana di antara firqah itu yang benar-benar tepat. Ya. Dengan demikian saya akan tanya, legalkah loyalitas tambahan atas loyalitas kepada Islam? Kalau saya tanya, legalkah loyalitas tambahan atas loyalitas kepada Islam? Sudah loyalitas kepada Islam, tapi kemudian ada loyalitas tambahan. Tindakan ini tindakan legal atau tidak? Legal. Ya. Legal secara apa? Ya. Secara nakli, nah, secara nakli jelas legal. Secara waqi'i legal, ya, dan juga secara fungsi pun jelas-jelas itu legal, karena itu dalam rangka membedakan siapa ahlul haqi wa ahlul batil. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Asbab ikhtiar intisab ila ahli sunnah wal jamaah ba'dal Islam. Sebab pemilihan loyalitas kepada ahli sunnah wal jamaah setelah intisab kepada Islam. Pertama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini satu-satunya taifah yang berprinsip meneguhkan diri sebagai pelestari dan pelanjut pola berislam ala Nabi dan konsisten mengimplementasikannya. Siapapun yang melihat sejarah dan juga ajaran-ajaran yang ada, Ahlus Sunnah ini adalah satu-satunya firqah yang benar-benar lurus, tegak lurus dengan ajaran Rasulullah SAW. Tidak ada yang dipelintir, tidak ada yang dibelokkan, tidak ada yang diarahkan kepada pribadi-pribadi tertentu. Semua ajaran yang diarahkan kepada pribadi tertentu, untuk loyal kepada pribadi tertentu, mengkultuskan pribadi tertentu, yang kemudian berefek kepada adanya tambahan-tambahan ajaran sesuai dengan pribadi tertentu itu, justru ini diberangus oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tidak heran kalau Sayyidina Ali sendiri mencontohkan, kalaupun ada kelompok yang sampai mengagung-agungkan beliau, ya, mengkultuskan beliau, itu dalam sejarahnya justru beliau sendiri yang merintahkan untuk membakar orang seperti itu. Karena beliau tidak rela, walaupun itu secara politis, secara sosial mungkin menguntungkan Sayyidina Ali, ya, karena mereka mau membela beliau. Melebihkan, menyanjung beliau, dikatakan beliau itu lebih mulia daripada dan lebih berhak terhadap khilafah daripada siapa? Daripada Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi Sayyidina Ali nggak mau seperti itu, nggak mau. Walaupun beliau dalam posisi yang orang disanjung, beliau mengatakannya seperti itu adalah tindakan yang justru menjadi bahan penyelewengan. Apa akhirnya beliau bakar, ya, para mereka. Walaupun sebagai sahabat tidak setuju dengan tindakan Sayyidina Ali. Ya. Termasuk dalam bidang akidah, dalam bidang fikih, mereka adalah orang yang konsisten, ya, bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa atas segala sesuatu. Nggak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Maka segala tindakan yang ingin melakukan tajsim, bahwa Rasulullah Allah itu digambarkan sebagai wujud yang secara fisikal, mereka menolak. Memang Allah menyebutkan bahwa yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, tapi mereka tidak ingin mendalam menyatakan bahwa tangan Allah itu, karena tangan Allah di atas tangan mereka seakan-akan itu seperti baiat, ya. Berarti kalau begitu Allah juga tangan punya tangan yang, ya, itu secara gambaran fisikal bisa jadi seperti itu, tapi itu ditolak. Allah mengatakan demikian, tetapi hakikatnya itu sesuai dengan kelayakan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa digambarkan dalam bentuk secara fisik. Penggambaran secara fisik ditolak oleh kelompok ini. Nah, sebagaimana pihak-pihak yang kemudian mau menafikan bahwa Allah tuh, ya Allah tuh nggak boleh dipahami sebagai bahwa Allah punya tangan, ya, menolak adanya pemahaman intisabul yad, nisbatul yad ilallah,
penisbatan tangan kepada Allah. Oh, nggak boleh begitu. Ya, ini juga mengingkari loh nas yang sangat real. Ini juga nggak benar. Itu namanya taktil. Ya, itu namanya taktil. Tasbih nggak boleh, taktil juga nggak boleh. Nah, inilah perilaku Ahlus Sunnah. Ya, yang ingin mempertahankan ajaran baik akidah maupun juga aspek fikih, aspek hukum, sebagaimana ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, secara historis faktual terbukti menjadi intisab, menjadi loyalitas para ulama terpercaya pada setiap zaman. Semua yang meneliti, ya kalau kita lihat buku-buku dan riwayat-riwayat ulama-ulama yang jadi sandaran ya, umat ini adalah mereka-mereka semua adalah orang-orang yang berintisab kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana tadi ya? Tidak ada ulama populer kita yang mereka adalah Syiah, mereka adalah Ibadiyah, mereka adalah Qadariyah. Tidak ada, itu tidak terjadi. Sama ulama-ulama besar ya, yang rujukan umat ini, mereka adalah. Ini kok nggak ada bunyinya, Pak? Delok Ki, Pak, kenapa kok nggak ada bunyinya? Kalah saya. Baik, ya. Mulai sebagai ulama sahabah, juga ulama tabi'in yang as-sab'ah, yang 7, ya, termasuk ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, mereka semua adalah orang-orang yang menisbatkan diri pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, nama yang masyhur dari sahabat. Kenapa kita pilih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena itulah nama yang masyhur teriwayatkan dari sahabat itu adalah Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas mengatakan dan menafsiri, yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh famal ladzina aswaddat wujuhum kafaratu ba'da iman fadzuqul adzab bima kuntum takfurun wa amal ladzina abyaddat wujuhum fa fi rahmatillah wa amal ladzina abyaddat wujuhum, kata beliau, fa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah istilah lengkap yang paling klasik menunjuk satu kelompok yang mendapatkan ibyaddat wujuhum dalam pandangan Ibnu Abbas, namanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi bukan hanya itu nama karangan orang-orang baru, tetapi ini adalah nama yang sudah masuk dari sahabat. Yang keempat, menolak Ahlus Sunnah berarti terjerumus ke anti sunnah, yang berarti tergolong ahlul bid'ah. Ya. Kalau orang menyatakan diri, saya nggak mau Ahlus Sunnah, la sunni, ya. Saya nggak mau Ahlus Sunnah, yang penting Islam tok, tapi nggak Ahlus Sunnah. Ya. Makna itu berarti kalau nggak mau Ahlus Sunnah, otomatis berarti dia tergolong pada lawannya sunnah. Lawannya sunnah adalah al-bid'ah. Maukah begitu? Hampir mustahil orang yang paham. Mereka sukarela menisbatkan diri sebagai ahlul bid'ah. Ya, kecuali kalau orang-orang yang tidak paham ya. Kalau ada YouTuber, tidak apa-apa deh. Saya jadi penghuni neraka asalkan nggak ketemu dengan Habib Rizik, misalnya. Adakah begitu? Ada. Ya, itu yang abu-abu siapa itu ya. Dia rela masuk neraka asalkan nggak ketemu ini. Ini kan hanya orang gila yang bisa menyatakan diri seperti itu. Ya, nggak apa-apa sih ahlul bid'ah. Ya. Asalkan ya, saya tidak tergolong, yang penting saya nggak termasuk golongan kadrun. Ya. Masya Allah, ini pernyataan-pernyataan jelas-jelas adalah dari orang yang jahil saja, yang layuk tabarubih, yang tidak dianggap pernyataannya, nggak mutu. Selanjutnya, secara konten dan makna mutlak wajib untuk diikuti. Namanya as-sunnah wal jamaah itu maknanya bahwa sunnah itu adalah at-thariqah, thariqatun nabi,
maka ahlu sunnah berarti adalah orang yang mengikuti thariqat Nabi. Tentu saja ini mutlak wajib. Mutlak wajib. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya alladzina in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Orang beriman, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Mengikuti Nabi berarti mengikuti perilaku Nabi. Bukan mengikuti jalannya Nabi itu kemana sih? Secara fisik. Oh, Nabi itu jalannya berjalannya ke sana kemari. Ya, bukan itu tentu. Tapi mengikuti Nabi itu mengikuti perilaku Nabi. Dan itulah yang akan mendatangkan cinta Allah SWT. Ya. Yang mengundang ridhonya. Maka berarti mengikuti as-sunnah, mengikuti perilaku Nabi adalah wajib. Menjadi ahlus sunnah yang berarti mengikuti orang yang mengikuti perilaku Nabi adalah wajib. Karena anti atau menolak mengikuti perilaku Nabi berarti adalah tentu saja mengingkari risalah, mengingkari Islam. Ya. Tidak mungkin orang yang paham tentang sunnah ini, tentang istilah ini, kemudian mereka rela untuk menentang atau menjadi orang yang ingkar terhadap sunnah. Termasuk al-jamaah juga demikian. Al-jamaah, kesatuan kaum muslimin dalam satu kepemimpinan, yang dimana Nabi menyatakan bahwa itulah suatu hal yang wajib. Bahkan kalau kita baca kitabnya Al-Mawardi, bahwa nasbul imamah itu wajib, bahwa mendirikan imamah adalah kewajiban bil ijma, menurut ijma. Siapa sih yang kemudian anti jamaah? Berarti menentang ijma. Beranikah adakah dalam nalar seorang muslim mereka menentang ijma? Ya, tentu tidak mungkin terjadi bagi yang paham. Tapi namanya orang nggak paham, orang nggak ngerti, bisa saja dia berbuat apa-apa. Orang lubang pinggir jalan, got saja bisa dimasukin. Kenapa dia masuk got? Gara-gara nggak paham kalau itu got. Karena nggak paham. Bahkan masuk jurang. Bisa terjadi gara-gara orang nggak mengira bahwa itu adalah jurang. Gara-gara nggak paham. Namanya orang celaka. Yang keenam, identitas ahlul haq, menolaknya potensial mengaburkan al-haq. Ahlus sunnah wal jamaah itulah identitas ahlul haq. Kalau orang mau mencari ahlul haq, ajarannya hak, jadi kita ahlul haq, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau orang walaupun niatnya benar, kayak niatnya baik, saya mau Islam murni saja deh, Islam tok, tidak ada ahlus sunnah wal jamaah, enggak. Ya. Maka dulu populer namanya la sunni wala syi'i. Enggak mau sunnah, enggak mau ahlus sunnah, enggak mau syiah. Ya ini jadi masalah baru. Justru akan mengaburkan al-haq itu. Tidak akan berdampak baik. Itu bahkan bisa jadi akan mencari tadi dalil nakli maupun yang hissi waqi'i yang telah diterangkan di awal. Dari sini berarti bisa kita pahami ada 6 alasan tentang kenapa kita harus berloyalitas tambahan kepada ahlus sunnah wal jamaah. Adakah di sini ada sesuatu yang eskal?